Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama, Kofifa Putri Salasatun, NIM 2617016. Kedua, Alfiana Nurmasito, NIM 2619008. Ketiga, Sinta Amelia, NIM 2619029. Keempat, Nurmilatul Ulfa, NIM 2619071 akan menjelaskan tentang algoritma Euclid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi algoritma Euclid. Algoritma Euclid bisa digunakan untuk menghitung FPB atau GCD dari dua bilangan besar. Algoritma ini memudahkan dalam perhitungan FPB dari sembarangan bilangan bulat meskipun bilangan-bilangan bulat tersebut cukup besar. Misalkan diberikan bilangan A, A lebih dari B lebih dari 0 atau GCD A, B. Maka A sama dengan Q0 kali B plus R0 dengan R0 lebih dari 0 dan R0 kurang dari B. B sama dengan Q1 kali R0 plus R1. R0 sama dengan Q2 kali R1 plus R2. Ini juga sama ya, ini sama R1 lebih dari 0 kurang dari R0. Nah, ini R0 adalah sisa pembagian dari A, dan R1 adalah sisa pembagian dari B, dan R2 adalah sisa pembagian dari R0. Dan ini kita juga bisa, dan seterusnya ya, ini sehingga berpola, sehingga ini dan seterusnya, sehingga berpola R n-2 sama dengan Qn kali Rn min 1 dikali Rn min 1 plus Rn dengan Rn lebih dari 0 kurang dari Rn min 1. Ini ya, kan ini sama, Rn itu adalah sisa pembagian dari Rn min 2. Nah, maka kita bisa dituliskan Rn min 1 sama dengan Qn plus bukan ya, salah ya, Qn kali Rn, ini dikali ya, Qn kali Rn plus 0. Nah, algoritma Euclid itu semuanya itu dimulai dari 0. Maka kita masukkan Qn-nya itu sama dengan 0. Maka di sini muncul Q0. Maka di sini adalah sama dengan A sama dengan Q0 kali B plus R0. Dengan R0 lebih dari 0 dan R0 kurang dari B, dan seterusnya ya. Ini R0 itu adalah sisa pembagian dari A, R1 adalah sisa pembagian dari B, dan R2 adalah sisa pembagian dari R0, dan seterusnya, sehingga membentuk pola seperti ini. Dan langkah terakhir dari algoritma Euclid sendiri itu sisanya itu harus 0. Tidak boleh lebih atau kurang dari 0. Di sini itu sisanya itu harus 0. Maka jadi G A, B sama dengan Rn. Seperti itu. Ini ya, GCD, A, B itu sama dengan Rn. Seperti itu. Cara menentukan FPB dua bilangan bulat atau lebih menggunakan algoritma Euclid. Bagaimana sih cara menentukan FPB dua bilangan bulat atau lebih menggunakan algoritma Euclid? Nah, misal ada dua bilangan bulat A dan B di mana A-nya adalah 10, B-nya adalah 6. Itu mudah dicari karena nilainya kecil. Nah, bagaimana kalau bilangan-bilangan itu nilainya besar? Kita dapat menggunakan teorema berulang-ulang.
Contohnya, cari FPB dari 963 dan 657. Penyelesaiannya berarti B-nya sama dengan 963 karena B itu lebih besar dari A ya. A-nya 657. Nah, kita dapat menggunakan rumus B sama dengan A kali Q plus R atau R sama dengan B min A dikali Q. Sehingga B-nya berapa? 963 sama dengan A-nya berapa? 657. Terus Q-nya berapa? Untuk mencari Q, 963 dibagi 657 kan dapatnya 1. Berarti Q-nya 1. Plus R-nya berapa sih? Berarti untuk mencari R 963 dikurangi 657. Berapa sih hasilnya? 306. Atau dapat ditulis 306 sama dengan 963 dikurangi 1 kali 657. Jadi kita ketemu R-nya itu 306. Sehingga dapat ditulis 963,657 sama dengan 657,306. Nah, cara ini dapat diulang-ulang sehingga didapat 963,657 sama dengan 657,963 dikurangi 1 kali 657 sama dengan 657,963 dikurangi 1 kali 657 berapa sih hasilnya? Hasilnya kan 306, jadi kita tulis 306 ya. Sama dengan ini 306,657 dikurangi Q-nya berapa sih? Untuk mencari Q kan tadi 657 dibagi 306 dapatnya berapa sih? Nah, 657 dibagi 306 kan dapatnya 2, berarti 2 kali 306 sama dengan 306,657 dikurangi 2 kali 306 berapa hasilnya? Kan 45 ya. Terus sama dengan 45,306 dikurangi Q-nya berapa? Q-nya 300 dibagi 45 kan dapatnya 6. Terus berarti 6 dikali 45 sama dengan 45,306 dikurangi 6 kali 45 berapa sih? 36 sama dengan 36,45 dikurangi 4, Q-nya berapa? 45 dibagi 36 kan dapatnya 1, dapat ditulis 1 kali 36 sama dengan 36,9. Nah, 36,9 kan 36 dibagi 9 habis, berarti udah sampai sini saja. Kalau udah 0, kalau sisanya udah 0 berarti ini akhirnya sama dengan 9. Jadi FPB dari 963,657 sama dengan 36,9 sama dengan 9. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang konsep algoritma dalam masalah matematika. Teorema 1, jika A dan B bilangan bulat dan D adalah FPB dari A dan B, maka ada bilangan M dan N, sehingga D sama dengan M kali A dan N kali B. D sama dengan M kali A plus N kali B. Contoh,
Tentukan FPB dari 158 dan 188 dengan menggunakan algoritma. Nah, cara penyelesaiannya adalah, kita misalkan dulu, 158 dimisalkan A, dan 188 dimisalkan B. Maka kita dapatkan rumus B dibagi A sama dengan Q1 plus S1. Nah, selanjutnya, yang A kita turunkan, dibagi sisanya S1 sama dengan, kita dapatkan lagi Q2 plus S2. Nah, di mana Q adalah hasil kali A kali berapa biar hasilnya B. Nah, jika hasilnya tidak memenuhi B, maka biasanya ada sisa. Nah, sisa itu dituliskan di sini. Kita masuk ke rumusnya. Kita tulis B berarti 188 dibagi 158 sama dengan, nah 158 dikali berapa biar hasilnya 188. Maka 158 hanya bisa dikali 1. Hasilnya kan 1 dikali 158 sama dengan 158. Maka mempunyai sisanya kita tulis di sini, yaitu 30. Nah, selanjutnya kita tulis lagi 158 dibagi sisanya 30. Maka 30 kali berapa biar hasilnya 158. Nah, 30 itu berarti 5 dikali 30 sama dengan 150. Mempunyai sisa 8. Terus selanjutnya 30 dibagi sisanya 8. Maka 8 itu dikali 3. Hasilnya 24. Nah, 24 itu mempunyai sisa, agar bisa ke 30, mempunyai sisa itu 6. Dan seterusnya 8 dibagi sisanya, maka 6 kali 1 kali 6 sama dengan 6, dan mempunyai sisa 2. Terus 6 dibagi sisanya 2 sama dengan 3, dan habis, tidak mempunyai sisa lagi. Maka yang dicari FPB adalah 2. Kita tulis 2. Nah, jadi FPB dari 158 sama dengan 2. Nah, itu adalah cara penyelesaian FPB dengan menggunakan algoritma. Selanjutnya, pada teorema kedua ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana untuk menuliskan FPB sebagai kombinasi linear. Pada teorema pertama sudah dijelaskan untuk mencari FPB dari A dan B, yaitu FPB sama dengan A kali M dan B kali N. Nah, di teorema kedua ini bagaimana jika yang diketahui FPB dan kita akan mencari nilai M dan N. Sebagai contoh yang pertama, tentukan nilai M dan N dari FPB 42 kali M ditambah 12 kali N. Nah, kita akan mencari nilai M dan nilai N ini. Caranya, yang pertama kita tentukan FPB-nya dulu. FPB dari 42 dan 12. Caranya seperti teorema pertama, yaitu 42, 12 dikali 3, sisanya 6. 6 ini 12 ini 6 kali 2. Karena 6 kali 2 12, sisanya 0. Nah, kita sudah tahu FPB dari 42 dan 12 adalah 6. Ini kita masukkan 42 kali M tambah 12 kali N. Nah, kita akan mencari M dan N. Caranya bagaimana? Yang pertama, 6 ini kita pindah ruaskan menjadi 42 min, karena ini pindah ruas jadi min 3 kali 12. Nah, ini karena 6 sama dengan, langsung kita masukkan ke sini. Jadi 6 sama dengan 42 min 3 kali 12. Nah, atau bisa kita tulis sebagai 42 ditambah min 3 kali 12. 42 sama seperti 42 kali 1 tambah
12 kali min 3. Nah, sudah langsung ketemu bahwa M-nya adalah 1 dan min 3 sebagai N. Seperti itu.